Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam video sumber pembelajaran bersama saya, Pak Dion Rematua. Kita akan membahas bersama tentang perumpamaan sebagai salah satu cara Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Pertama-tama saya ajak Anda untuk kita sejenak melihat ke dalam kehidupan masyarakat adat Kei, salah satu suku terbesar di Maluku yang hidup di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Gambar yang Anda saksikan sekarang adalah salah satu momen di mana masyarakat adat Kei berkumpul bersama untuk bermusyawarah bersama membahas hal-hal tertentu dalam kehidupan bersama. Momen seperti ini disebut dengan sedibun. Pada saat-saat seperti ini, para tetua adat biasanya berbicara menggunakan gaya bahasa berupa ungkapan-ungkapan sebagai salah satu cara untuk memberi pengajaran bagi warga yang hadir. Nah, ungkapan atau pepatah itu dalam bahasa adat setempat disebut mis'il mas'al. Dengan menggunakan cara ini, setiap orang yang hadir akan mudah untuk mengingat dan merasa tidak ditegur secara langsung. Setiap orang yang mendengarnya dituntut untuk memahami makna dan menghidupinya. Salah satu contoh dari mis'il mas'al yaitu it foeng fokut, it fau fo banglu. Mis'il mas'al ini diangkat dari kehidupan sehari-hari dari masyarakat setempat. It foeng fokut, kata kut dalam mis'il mas'al ini artinya suluh. Suluh itu adalah sejenis alat penerang yang umumnya dibuat dari seludang kelapa yang sudah kering. Pada gambar Anda bisa saksikan seludang kelapa yang dikeringkan. Nah, seludang kelapa ini diiris-iris dalam bentuk memanjang, lalu batangan-batangan itu kemudian difoeng atau diikat. Nah, makna simbolis dari seludang yang diikat itu dalam konteks masyarakat adat Kei dimaknai sebagai kesatuan orang-orang yang terikat dalam satu citra rasa kebersamaan dan satu semangat untuk berjuang. Jadi, ketika para tetua adat mengatakan it foeng fokut, it fak fo banglu, ini menunjukkan bahwa masyarakat, orang-orang yang hadir di saat seperti itu harus belajar untuk selalu menjalin kesatuan dan persatuan di antara mereka agar kepentingan bersama dapat tercapai. Ini contoh bagaimana sesuatu yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan bersama dipakai sebagai bahan pengajaran bagi masyarakat setempat. Hal-hal yang dihidupi sehari-hari diangkat, dimaknai untuk memberikan pengajaran tentang kehidupan bersama. Dalam Injil, kita bertemu dengan salah satu gaya bahasa
yang sangat khas, yaitu gaya bahasa perumpamaan. Sebetulnya gaya bahasa ini sudah terdapat pada Perjanjian Lama, tetapi menjadi sesuatu yang sangat khas di dalam Perjanjian Baru karena Yesus sendiri menggunakan gaya bahasa ini sebagai bentuk pengajaran tentang kerajaan Allah. Perumpamaan-perumpamaan yang dipakai oleh Yesus itu umumnya diambil dari kisah-kisah, kejadian, peristiwa, atau pengalaman hidup sehari-hari. Pada gambar, Anda bisa lihat ada biji sesawi, ada nelayan yang sedang menjala ikan, ada ilalang dan gandum. Hal-hal ini ditemukan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Dan oleh Yesus, apa yang sehari-hari dilakukan, peristiwa-peristiwa atau pengalaman hidup sehari-hari itu diangkat dan dimaknai sebagai salah satu bentuk pengajarannya tentang kerajaan Allah. Dalam video berikut, kita akan menyaksikan bagaimana hal-hal yang sehari-hari dialami atau dilakukan itu dipakai oleh Yesus sebagai bentuk pengajarannya. Mari kita menyaksikan video berikut ini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau. Nah, kita sudah menyaksikan video tentang talenta tadi, sesuatu yang dilakukan
dipraktikkan di dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Dan itu diangkat oleh Yesus sebagai bentuk pengajaran tentang kerajaan Allah. Selanjutnya kita akan saksikan video yang berikut dan sekaligus menarik maknanya bagi kita. Seorang petani pergi menabur benih. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang, dan burung-burung memakannya. Ada yang jatuh di tempat berbatu, kemudian tumbuh sebentar lalu layu karena tidak subur. Ada yang jatuh di semak duri, tumbuh tapi terhimpit, lalu mati. Ada juga yang jatuh di tanah subur, lalu tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Guru, apa arti perumpamaan bagi orang banyak itu? Kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka diajar dengan perumpamaan, agar sekalipun mereka melihat dan mendengar, tapi tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan yaitu orang yang mendengarkannya. Tapi iblis datang dan merampas firman itu, sehingga mereka tidak percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tempat berbatu-batu yaitu orang yang mendengar dan menerimanya, tapi tidak berakar. Mereka percaya sebentar, kemudian pada saatnya mereka murtad. Yang jatuh di semak duri yaitu orang yang mendengar, tapi kekhawatiran dan kenikmatan duniawi menghimpit mereka hingga tidak menghasilkan buah. Yang jatuh di tanah yang subur yaitu orang yang mendengar firman itu dan menyimpan dalam hatinya dan bertahan sampai menghasilkan buah. Seorang petani. Nah, kita sudah mendengar perumpamaan tentang penabur yang disampaikan oleh Yesus. Dan dalam perumpamaan itu, Yesus telah memberi makna terhadap perumpamaan itu kepada murid-muridnya. Seperti benih yang mempunyai daya tumbuh, demikian juga kerajaan Allah yang telah ditaburkan dalam hati manusia itu mempunyai daya untuk bertumbuh, namun tergantung pada hati setiap orang yang menerimanya. Ibarat seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Tipe orang yang mendengarkan firman Tuhan namun tidak percaya. Atau seperti benih yang jatuh di semak berduri. Ini menunjuk pada orang yang percaya kepada Tuhan namun dihimpit oleh banyak sekali kekhawatiran dalam dirinya tentang hal-hal duniawi. Ada juga tipe orang yang seperti benih yang jatuh di tanah berbatu. Ini jenis orang yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak memiliki iman yang dalam. Dan yang terakhir adalah benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Ini menuju pada orang yang percaya dan memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh kepada Tuhan. Perumpamaan yang digunakan oleh Yesus merupakan cara yang dipakai oleh Yesus agar memudahkan orang untuk menangkap pesan yang mau disampaikannya. Yesus selalu mengawali pengajarannya dengan menggunakan kata kerajaan Allah itu seumpama.
seumpama biji sesawi, seumpama seorang yang menebarkan jala, dan seterusnya. Setiap perumpamaan yang dipakai Yesus menggambarkan sisi tertentu dari kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Yesus. Bagaimana kita mengalaminya? Yesus mengajarkan selalu membuka diri untuk dirajai oleh Allah. Orang yang hidupnya dirajai oleh Allah akan selalu mengalami damai sejahtera, sukacita, dan kegembiraan. Melalui perumpamaan, kita dituntut untuk tidak sekedar mendengar, tetapi segera membuat keputusan, hidup sesuai dengan sabdanya atau tidak. Pilihan di tangan kita, mau mengalami kerajaan Allah atau hanya menjadi penonton. Bagaimana dengan tugasmu selanjutnya adalah mendalami materi ajar yang sudah disampaikan dalam modul ajar. Selamat belajar anak-anakku. Sekian dan terima kasih atas perhatianmu.